Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Darmawan dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 240020063. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Syarif Udin, yaitu tentang teknik pengelasan. Yang pertama, definisi pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan logam atau non-logam yang dilakukan dengan memanaskan material yang disambung hingga temperatur las logam pengisi yang dilakukan atau tanpa menggunakan tekanan atau pressure, serta dengan atau tanpa menggunakan logam pengisi atau filler. Tujuan utama dari pengelasan adalah untuk menghasilkan sambungan yang kuat dan tahan lama antara bahan logam tersebut. Proses pengelasan digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, otomotif, penerbangan, dan banyak hal lagi. Dalam proses pengelasan terdapat dua komponen utama, adalah bahan pengelas dan juga sumber panas. Bahan pengelas adalah logam tambahan yang digunakan untuk mengisi celah antara dua bahan logam yang akan disambung. Sementara sumber panas berasal dari berbagai sumber seperti busur listrik, gas, ataupun friksi. Proses pengelasan dimulai dengan mempersiapkan permukaan bahan logam yang akan disambung. Permukaan tersebut harus dibersihkan dengan baik untuk menghilangkan kotoran, minyak, ataupun oksida. Setelah permukaan bersih, bahan logam tersebut ditempatkan dalam posisi yang tepat untuk disambung, dan bahan pengelas diletakkan di antara celah antar kedua bahan logam tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis teknik pengelasan. Pada materi ini ada 8 jenis-jenis teknik pengelasan. Yang pertama ada pengelasan cair, kedua ada las gas, ketiga las busur, keempat las sinar energi tinggi, kelima pengelas tekan, keenam las ledakan, ketujuh las gesek, dan yang terakhir las terumpan dan tidak terumpan. Kita masuk yang pertama, pengelasan cair. Pengelasan cair merupakan pengelasan yang mudah ditemukan karena pengelasan cair dapat digunakan untuk industri yang memiliki skala kecil atau menengah ke bawah. Karena dengan teknik pengelasan ini lebih efisien dan efektif, serta dengan peralatan yang mudah untuk dioperasionalkan. Pada pengelasan cair dapat dibedakan dari sumber panas yang didapat, yaitu las gas atau welding gas, las busur atau arc welding, dan sinar energi tinggi atau high energy beam welding. Selanjutnya yang kedua, las gas. Las gas merupakan proses penyambungan logam dengan logam lainnya dengan menggunakan gas asetilen yang digunakan untuk bahan bakar. Prosesnya dengan membakar bahan bakar yang telah dibakar dengan gas oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Las gas juga biasa disebut sesuai dengan bahan bakar yang digunakan, misalnya las karbit karena menggunakan bahan gas karbit, las LPG karena menggunakan las LPG yang dipakai, dan seterusnya. Bahan bakar yang biasa dipakai pada pengelasan busur cair gas antara lain gas atau karbir, gas propana, terus gas hidrogen, dan gas LPG, dan lain-lain. Yang ketiga, las busur. Pengelasan busur didefinisikan sebagai suatu proses pengelasan di mana pelehan bahan karena pemanasan listrik menggunakan busur listrik atau busur dengan atau tanpa pemberian tekanan, dan dengan atau tanpa logam pengisi. Metode pengelasan busur menggunakan elektrode logam meliputi cara menghasilkan busur antara logam pengisi dan logam yang dilas, dan juga logam yang ditambahkan pada logam induk atau elektroda logam. Las busur
biasanya terdapat 5 jenis pengelasan, yaitu las busur logam gas, terus las busur elektroda, terus las busur redam, terus las terak listrik, dan juga las busur plasma. Selanjutnya yang keempat, las sinar energi tinggi. Dalam proses las sinar terdapat 2 macam, yaitu sinar laser dan sinar elektron. Jadi pada las sinar energi tinggi biasanya yang digunakan adalah sinar laser dan sinar elektron. Las sinar laser bersifat mengumpulkan energi dalam satu titik, umumnya digunakan untuk mengelas komponen yang mengandung peralatan-peralatan sensitif terhadap panas. Las sinar laser ini dapat melelehkan logam sampai sedalam 15 mm, sedangkan las sinar elektron bisa digunakan untuk memanaskan logam hingga titik leburnya. Bahan yang akan dilas dihujani elektron bermuatan negatif dari batang logam untuk menyambung yang akan menuju ke muatan positif dari bahan yang akan dikerjakan. Sinar elektron terdiri atas sejumlah elektron. Setelah bertuburkan dengan logam akan memproduksi panas. Las dengan sinar elektron selain digunakan dalam induksi nuklir, juga digunakan dalam pembuatan mesin jet pesawat terbang. Namun kelemahannya hanya bisa dipakai di ruangan hampa udara. Molekul udara dapat mencerai bersihkan sinar elektron dan energinya langsung memudar. Jenis pengelasan yang kelima ada pengelasan tekan. Pengelasan tekan adalah sebuah proses pengelasan yang dilakukan dengan cara material dipanaskan kemudian ditekan hingga kedua material tersebut tersambung menjadi satu. Contohnya adalah las ledakan dan juga las gesek. Yang keenam ada las ledakan. Las ledakan atau yang sering biasa disebut las pembalut atau cladding welding merupakan proses las di mana dua permukaan dijadikan satu di bawah pengaruh tumbukan serta tekanan tinggi yang berasal dari ledakan atau detonator yang ditempatkan dekat dengan logam induk. Yang ketujuh ada las gesek. Las gesek merupakan salah satu metode proses pengelasan jenis solid state welding. Panas yang terjadi ditimbulkan oleh dua logam yang bergesekan. Jadi teknologi las gesek ini mulai banyak diperhatikan mengingat bahwa teknologi las gesek itu mudah dioperasionalkan. Proses operasionalnya cepat, tidak memerlukan logam pengisi, tidak memerlukan bentuk grooving, dan hasil penyambungannya baik. Dari mudahnya dioperasionalkan karena las gesek menyerupai mesin bubut. Proses operasionalnya cepat karena hanya memerlukan waktu gesek yang relatif cepat. Jadi las gesek ini juga banyak digunakan seperti yang pertama yaitu las seperti pengelasan cair juga banyak digunakan karena operasionalnya yang mudah. Dan yang terakhir ada las terumpan dan tidak terumpan. Pengelasan terumpan atau consumable electrode adalah pengelasan di mana elektroda las juga berfungsi sebagai bahan tambahan. Elektroda yang digunakan terdiri dari 3 jenis, yaitu elektroda batangan, elektroda gulungan tanpa inti, dan elektroda gulungan dengan inti flux di tengahnya. Elektroda batangan digunakan pada las listrik. Kemudian elektroda gulungan tanpa inti digunakan pada las metal inert gas dan metal aktif gas. Sementara elektroda gulungan dengan inti flux digunakan pada las flash core arch welding.
dan juga swing bridge arch welding. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.